Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang semuanya di podcast Education Talk bersama saya Jasmine Zara Farha. Senang sekali hari ini saya bisa mengisi podcast di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Kita akan membahas mengenai tren teknologi di masa depan. Nah, sudah bersama saya narasumber kita pada hari ini Bapak Abdillah SAS, Eskom MPD selaku dosen Teknologi Informasi Universitas Besoa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Gimana Jasmine. puasanya hari ini, Pak? Masih semangat? Alhamdulillah semangat dan lancar. Oke, Amin. alhamdulillah. Semoga istiqomah ya. Insya Allah, Pak. Oke, jadi hari ini yang saya mau tanyakan ke Bapak nih. Sekarang kan kita bisa lihat ya, Pak, dunia ini sudah mengalami transformasi digital. Apa-apa sekarang sudah beralih ke digital. Nah, gimana sih, Pak, sebenarnya perkembangan teknologi di masa sekarang ini dan bagaimana sih, Pak, sebenarnya tren teknologi di masa depan? Oke, jadi kalau kita berbicara teknologi, khususnya di Indonesia, titik balik teknologi itu mungkin perkembangannya pesat pada saat kita bertransformasi di masa COVID. Jadi kalau adik-adik atau teman-teman ingat, kita yang tadinya sekolah secara tatap muka atau kuliah secara tatap muka tiba-tiba harus dipaksa bertransformasi teknologi. Dalam hal ini mungkin yang dulu masih awam tentang penggunaan Zoom atau Google Meet akhirnya sekarang jadi hidup berdampingan. Nah, kalau ditanya tren perkembangan teknologi ke depannya, kalau kita lihat saat ini khususnya dalam sudut pandang misalnya teman-teman dari teknologi informasi, perkembangan teknologi itu bukan cuma di infrastruktur. Kalau kita lihat infrastruktur, yang saya maksud di sini adalah perangkat. Nah, kalau dulu perangkat mungkin ketika kita punya salah satu smartphone yang dianggap sudah bisa video call dan lain-lain itu sudah dianggap canggih. Tapi sekarang kalau dari segi perangkat semakin cepat dan semakin kecil atau semakin tipis perangkat teknologi itu pasti dianggap semakin bagus. Nah, kalau dari sisi softwarenya atau dari segi perangkat lunak bisa dibilang perkembangannya itu sangat pesat. Pertama, yang tadinya kita hanya menggunakan mungkin aplikasi di komputer, sekarang aplikasi sudah bertransformasi ke aplikasi mobile yang ada di HP, kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis web. Nah, kalau ditanya lagi apa sih tren teknologi ke depannya, pasti kita berbicara tentang big data. Jadi big data, artificial intelligence sampai Internet of Things itu mungkin kedepannya yang akan lebih menguasai panggung teknologi seperti itu. Oke. Jadi semakin tingginya globalisasi itu perkembangan teknologi akan semakin berkembang ya. Tapi Yes. kan setiap perkembangan itu kan, Pak, pasti akan selalu diikuti dengan ancaman, dengan Yes. threats. Nah, dengan perkembangan teknologi ini gimana sih, Pak, sebenarnya ancamannya itu ke depannya, terutama masalah ancaman cyber? Yes. Jadi ini sangat penting sebenarnya dibahas. Jadi dalam perkembangan teknologi, saya sedikit singgung ada program pemerintah namanya Gerakan Nasional Literasi Digital. Menurut saya ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan teknologi dengan kemampuan atau pengetahuan manusia dalam menggunakan teknologi. Nah, kalau kita tinjau lagi aspek literasi digital, pertama ada kecakapan digital, bagaimana manusia itu bisa menggunakan teknologi digital. Kemudian ada yang kedua pilar etika digital. Jadi selain tahu menggunakan, harus tahu juga yang mana do and don'ts-nya supaya ancaman-ancaman itu bisa kita mitigasi dari awal. Kemudian harus kita ingat bahwa pengguna teknologi bukan hanya kita. Makanya pilar ketiga adalah digital culture atau budaya digital itu sendiri, supaya ketika kalau orang Makassar bilang si pakatauki, sama-sama kita baku tahu manusia misalnya, itu akan terjadi saling menghargai. Akhirnya kayak pencurian data ataupun hal-hal yang melanggar etik di dunia digital itu bisa dikurangi. Dan yang terakhir adalah digital safety atau keamanan digital. Nah, apa yang perlu saya sampaikan, jadi semakin canggih teknologi itu berbanding lurus dengan semakin rentannya keamanan atau ancaman di teknologi. Contoh saja, misalnya sekarang mungkin Jasmine sering posting di media Iya. sosialnya. Nah, secara tidak sadar di media sosial itu kita membentuk yang namanya jejak digital, baik itu secara aktif maupun pasif. Nah, kalau dulu kalau kita ingat postingan Facebook misalnya 11 tahun yang lalu,
Itu kita apapun kita tulis secara gamblang, tapi dengan adanya teknologi sekarang bahkan nama, tanggal lahir maupun hal-hal yang sensitif lainnya sebaiknya tahan diri kita supaya tidak terbagi karena ancaman digitalnya pertama bisa pencurian data. Kemudian hal-hal pribadi kita bisa lebih terekspos dan yang paling parah kalau misalnya teknologi artificial intelligence sudah diterapkan misalnya di perangkat itu gampang dihack, bisa saja diambil alih atau disalahgunakan seperti itu. Ya. Jadi ya. Ya betul Pak, kemarin juga waktu itu kan saya ambil KKN literasi digital kan Oh, Pak, I di see. kampus. Jadi kita tuh banyak belajar tentang bagaimana kita harus bersikap dewasa dalam Yes. menggunakan teknologi. Hmm. Dan memang salah satu hal yang paling bermasalah itu mengenai data-data pribadi kita Pak, yang Yes. gampang disalahgunakan seperti itu. Nah tadi kan Bapak sempat menyinggung nih sedikit tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Iya. Nah kalau kita lihat kan Pak, sekarang kita tuh tidak bisa lepas dari artificial intelligence. Apa pasti ada artificial intelligence, bahkan handphone ini sendiri pun penggunaannya tuh pakai artificial intelligence. Yes. Nah kira-kira Pak nih ke depannya nih, bisa nggak artificial intelligence itu menggantikan kita sebagai manusia atau justru nanti kita bisa hidup berdampingan dengan artificial intelligence? Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya ini menarik bahwa apakah AI mengancam keberadaan manusia. Nah jadi dari katanya saja artificial intelligence ini bisa dibilang kecerdasan buatan. Bagaimana memindahkan kecerdasan manusia untuk dijalankan ke sebuah mesin. Kalau kita tinjau dari dulu sebelum istilah AI ngetren, pada dasarnya kita sudah terbantu contoh kalkulator. Itu kan kemampuan menghitung seorang manusia dimasukkan ke dalam mesin. Nah, apakah dengan adanya kalkulator kita diganti untuk menghitung? Jawabannya kan tidak. Kita masih tetap ada sekarang ngitung-ngitung sendiri, tapi kalkulator sebagai alat bantu. Nah, contoh lain, artificial intelligence itu menurut saya tidak akan menggantikan manusia. Pertama, artificial intelligence ini bisa dibilang hanya sebagai daya dukung. Contoh, mahasiswa mungkin ya sering menggunakan bantuan ChatGPT untuk Saya kerja selalu, tugas. Pak. Nah ini, nah pertanyaannya, apakah kita mengcopy mentah-mentah dari ChatGPT? Jawabannya, kalau saya pun menginstruksikan mahasiswa enggak apa-apa pakai ChatGPT karena menurut saya ChatGPT itu ladang ide atau bisa dibilang sistem pendukung keputusannya kita. Nah di ChatGPT ini yang salah kalau betul-betul kita menjatuhkan harapan semua ke ChatGPT tanpa ada masukan dari pemikiran kita. Nah, jadi setidaknya kalau pakai bantuan AI itu tetap harus menyertakan kemampuan manusia di dalamnya. Karena ini perbedaan mendasar dari AI dan manusia. Kalau AI kita sudah atur bahwa contoh ya, perangkat misalnya kan sekarang pesawat maupun kapal laut contoh saja itu sudah ditanamkan misalnya AI supaya dia bisa menjadi autopilot atau jalan tanpa awak misalnya. Nah kalau dia sudah ditentukan AI, dia harus misalnya dari tujuan A ke B, AI itu mesin itu ketika diprogram A ke B, dia tidak akan jalan ke C karena dia sudah diprogram. Nah manusia kelebihannya dibanding AI, dia bisa menentukan pilihannya sendiri. Contoh saja, Jasmine sudah disuruh coba jalan dari sini ke depan kampus. Ternyata pas di depan kampus ketemu got. Kalau sebagai AI atau robot misalnya, dia akan jalan terus karena dia akan diprogram A ke B. Kalau Jasmine ketemu got, pilih apa misalnya? Berhenti dong Pak. Yes, ada banyak pilihan. Iya. Kalau manusia, bedanya dia lebih kreatif. Pilihan pertama dia bisa berhenti. Yang kedua karena patuh tetap harus jalan. Yang ketiga bisa belok ke kiri. Yang keempat bisa belok ke kanan. Nah itu maksud saya perbandingannya manusia akan lebih kreatif dalam menentukan keputusan dibanding AI. Dan satu kekurangan AI yang teman-teman perlu tahu bahwa AI itu bergantung pada data. Jadi kalau tidak ada database-nya, tidak ada base pengetahuan dari AI itu, dia juga tidak bisa memberikan keputusan yang akurat. Nah kalau yang sering pakai ChatGPT Jasmine sudah dapat kelemahan ChatGPT? Sudah Pak. Apa itu? Jadi ChatGPT itu datanya kurang akurat. Jadi kalau misalnya nih Pak saya cari satu kasus nih di ChatGPT, itu saya harus cari jurnal lain yang bisa mendukung data-data dari ChatGPT itu. Yes, jadi kalau yang pernah pakai ChatGPT, dia kelemahannya datanya itu saat ini database datanya itu hanya sampai ke tahun 2021. Jadi
kalau kita tanya hal 2022, 2023, 2024 bisa saja tidak tercover sama AI ini. Jadi kesimpulannya ya saat ini sudah terjadi, kita hidup berdampingan dan tidak akan digantikan. Oke, tapi possibilities-nya untuk dapat digantikan ada nggak Pak? Nah, pertanyaannya possibilities kita dapat digantikan atau tidak? Sekali lagi kalau saya ditanya sudut pandang pribadi, ya tidak dong. Kenapa? Kalaupun saya diganti, dia mau dapat pengetahuan dari mana untuk update-nya? Kan yang update pengetahuannya adalah manusia. Cuma AI bisa memberikan efisiensi yang dulunya mungkin contoh di tiketing. Yang dulunya sebelum ada AI kita butuh misalnya 3 tenaga kerja untuk tiketing. Jadi ada yang periksa, ada yang menjual, kemudian ada memverifikasi. Tapi mungkin setelah ada AI, sistem QR code misalnya, kita cuma butuh 1 orang. Jadi bukan tergantikan, tetap ada peran manusianya, tapi terjadi efisiensi dari segi dana misalnya, waktu dan hal-hal lain seperti itu. Tapi gini Pak, mungkin saya mau tambahkan sedikit nih. Boleh. Kan sekarang tuh sudah banyak kan Pak lapangan pekerjaan yang mulai digantikan dengan artificial intelligence. Ada tips nggak Pak untuk teman-teman yang lagi nonton podcast ini, apa sih yang bisa kita lakukan nih agar kita tuh tidak digantikan kualitasnya dengan artificial intelligence? Karena jangan sampai karena kita itu udah malas mengupgrade diri, nanti artificial intelligence tuh malah lebih bagus ya Pak kualitasnya dibandingkan kita. Itu gimana? Nah, jadi ada kalau ditanya possibilities ke depannya dan mungkin betul dirasa ancaman. Jadi saya ingatkan teman-teman yang merasa terancam adalah orang-orang yang tidak mau mengupgrade dirinya. Iya, betul, Pak. Nah, jadi gunanya tempat-tempat pendidikan masih ada, contohnya di Universitas Boswa ini ya untuk mengembangkan sumber daya itu, untuk memastikan bahwa ke depannya AI tidak akan mendominasi tapi akan menjadi alat bantu untuk manusia itu sendiri. Nah, tipsnya kalau tidak mau digantikan sama AI, pertama ya harus mengupgrade diri, karena sekali lagi database sebuah AI bergantung pada manusianya. Jadi kalau input pengetahuan yang kita masukkan ke AI salah misalnya, AI pun akan memberikan keputusan yang salah. Jadi semakin kompeten manusianya akan semakin kompeten juga hasil-hasil keputusan yang diberikan di AI. Nah, mungkin kayak Jasmine jurusannya HI ya. Iya, Pak. HI kan berhubungan tentang diplomat misalnya, atau bisa saja jadi translator atau interpreter. Nah, pada dasarnya untuk translator dan interpreter kan sudah ada mesin misalnya untuk ganti. Tapi menurut Jasmine apakah perannya tergantikan? Ya jelas tidak kan. Coba kalau misalnya mesin sudah didikte misalnya, nanti kalau presiden ini tanya bilang ini. Tapi di satu sisi kalau kita manusia, kita akan bisa memilih jawaban yang mungkin diplomat ya, ini harus kata-katanya tertata, salah diplomat salah kata saja bisa bikin perang dunia. Makanya kalau misalnya sudah AI disetting dan tidak bisa diubah, wah bahaya. Makanya sekali lagi yang di-upgrade adalah manusianya. Kita harus belajar, karena kalau kita tidak bersaing, ya betul kita akan ketinggalan. Yang takut itu adalah orang yang tidak mau berkembang dan tidak bisa bersaing. Ya, karena jujur dari diri saya sendiri Pak ada ketakutan tersendiri. Nanti kalau jadi fresh graduate bakal susah nggak ya cari kerja, karena kan apa-apa udah pakai artificial intelligence. Tapi semoga hal-hal yang ditakutkan tidak terjadi, dan semoga teman-teman bisa selalu mengupgrade dirinya agar tidak tergantikan ya Pak dengan artificial intelligence. Oke, karena waktu yang sudah terbatas Pak, padahal saya sebenarnya masih banyak yang mau saya tanyakan, karena kita belum bayangkan podcast ini diganti sama AI, robot yang bicara belum ada ya. Iya, soalnya sebenarnya pembahasan artificial intelligence ini sangat menarik ya Pak. Betul. Kayak nggak akan ada habisnya kalau kita bahas tentang artificial intelligence. Tapi karena sayangnya waktunya sudah terbatas, mudah-mudahan nanti kita bisa punya space yang lebih lama untuk membahas tentang artificial intelligence. Mungkin cukup itu dulu Pak untuk hari ini. Terima kasih banyak atas insight baru yang telah Bapak berikan hari ini. Sama-sama. Dan untuk teman-teman di rumah, jangan lupa ya untuk selalu mengupgrade diri kalian. Dan sekian untuk pada hari ini Pak. Terima kasih banyak Pak, dan terima kasih teman-teman sudah nonton podcast kita untuk hari ini, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.